Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Purisri Rahayu dengan NIM 21020302003. Saya berasal dari kelas Pendidikan Sejarah kelas A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Indonesia 1 dengan materi pola subsistensi pada masa Mesolitikum akhir. Dan untuk mata kuliah Sejarah Indonesia 1 sendiri diampu oleh Bapak Dr. Andes Kayan Swastika MSI dan Bapak Robit Nurul Jamil SPD MPD. Nah, ini yang akan kita kaji, yakni yang pertama, apa itu masa Mesolitikum atau berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang selanjutnya adalah pola subsistensi dan sebarannya. Nah, zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau Mesolitikum akhir. Zaman ini berlangsung selama periode kurang lebih 45.000 hingga 10.000 sebelum Masehi. Zaman ini juga disebut sebagai zaman Mesolitikum atau masa prasejarah karena teknologi dan pola subsistensi yang mereka gunakan pada masa ini masih memanfaatkan apa yang ada di sekitar lingkungannya, yakni batu dan mulai menetap pada gua-gua. Nah, ini adalah gambar contoh atau ilustrasi manusia purba yang hidup pada masa ini ya. Ini mereka masih memanfaatkan teknologi batu. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah corak kehidupan yang pada masa Mesolitikum akhir adalah mengumpulkan makanan dan menetap atau food gathering. Ini sama ya dengan masa berburu tingkat awal, sama-sama food gathering karena masih mengumpulkan makanan dan berburu. Yang kedua, ini ada perbedaannya. Nah, berbeda pada masa sebelumnya, pola hidup masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut ini mulai timbul usaha untuk menetap di gua-gua alam. Nah, pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut ini, mereka sudah mempunyai inisiatif untuk hidup menetap di gua-gua dengan kelompok-kelompok kecil seperti itu ya. Sedangkan pada masa tingkat awal itu belum. Nah, yang ketiga, hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan masih dilanjutkan. Ya, memang ya, hal ini terbukti dari bentuk alat-alat yang digunakan, yakni dari batu, tulang, dan kulit kerang. Jadi teknologi yang mereka gunakan sama, masih memakai batu, namun sudah mengenal teknologi peretusan pembuatan alat yang cukup baik. Yang selanjutnya, akan tetapi tempat tersebut suatu saat akan ditinggalkan apabila sekiranya tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-harinya lagi. Nah, ini ada hubungannya dengan tempat mereka hidup, yakni gua. Jadi di lingkungan sekitar gua tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Apabila di sekitar lingkungan huniannya tersebut sudah tidak ada lagi sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk makan, untuk memenuhi kehidupannya, itu mereka akan pindah lagi mencari tempat yang baru, seperti itu ya. Selanjutnya ini adalah pola subsistensi. Nah, mereka hidup di lingkungan pantai dengan cara penangkapan ikan dan pemanfaatan biota air. Hal ini dibuktikan oleh penemuan sisa tulang ikan dan cangkang moluska air tawar, dan juga ditemukannya Jokkenmodinger atau sampah bukit kerang. Nah, ini hidup di lingkungan sekitar pantai. Ini kan biasanya gua juga ada toh yang di sekitar lingkungan pantai. Nah, ini mereka waktu di pantainya itu memanfaatkan dengan cara penangkapan ikan dan pemanfaatan biota air ya teman-teman. Nah, kan kalian juga tidak asing dengan istilah Jokkenmodinger. Jokkenmodinger ini adalah sampah dapur ya, atau sampah bukit kerang. Jadi bisa dipastikan kalau mereka dulu itu juga banyak memanfaatkan kerang ya. Seperti itu. Yang kedua, hidup di lingkungan padang rumput dengan cara melakukan perburuan terhadap binatang herbivora, yakni yang paling umum diburu rusa, babi hutan, dan kerbau. Jadi mereka melakukan perburuan di darat dengan hewan buruan rusa, babi hutan, dan kerbau ya.
Yang selanjutnya adalah penghuni gua atau ceruk atau di dalam gua. Nah, ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Mereka ini hidup dalam kelompok kecil yang terdiri atas 2 atau 3 keluarga. Nah, ini saya juga kurang tahu satu keluarga itu diisi berapa. Mungkin belum terlalu banyak ya kalau menurut saya karena ini masih awal. Dan pemanfaatan buah-buahan dan umbi-umbian. Jadi mereka ini juga sudah memanfaatkan umbi-umbian atau tumbuh-tumbuhan yang ada ya. Hal ini dibuktikan penemuan di gua nih ya, yang ditemukan adanya fragmen arang kayu dan buah-buahan yang terbakar. Buah-buahan dan umbi-umbian yang terbakar ya, yang ditemukan bersamaan dengan sisa fauna yang ditemukan di tempat tersebut. Nah, ini adalah contoh gambar ilustrasi dari mereka saat berburu ya, mungkin ini ya. Ini hanya ilustrasi teman-teman. Yang selanjutnya adalah sebaran dan pola subsistensi. Nah, yang pertama adalah penemuan sisa fauna di daerah lapisan tabuhan song terus. Ya ini ada bovids, ada keluarga kebau, cevids, keluarga rusa, elpets, keluarga gajah, panthera tigris, harimau. Nah, ini kan salah satu contoh hewan buruan yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya, hewan herbivora. Yang kedua adalah penemuan sekitar 15.000 tahun yang lalu di situs Gua 2, Desa Dayo, Morokai. Ditemukan serpi-serpi yang dipangkas dari batu kerakal pantai bersamaan dengan tulang tikus dan kenari terbakar. Nah, ini juga ada hubungannya dengan teknologinya yang masih menggunakan batu dan sudah mengenal peratusan dan ditemukan dengan tulang tikus dan kenari terbakar ya. Jadi ini tuh mereka sudah benar-benar memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya, seperti itu. Yang selanjutnya penemuan di lereng Lembudu, Kepulauan Aru. Binatang yang paling utama diburu di sana adalah hewan berkantong atau marsupial. Dan binatang yang sudah punah di pulau ini antara lain megafauna atau protemnodon, Geloina chovens, walabi, dan kanguru raksasa. Nah, ini adalah contoh gambar penampakan dari Gua Song terus di Desa Warem, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nah, ini ada sekelompok sejarawan ya yang lagi meneliti apa penemuan di Goa Song terus seperti itu. Selanjutnya, nah, penemuan umbi-umbian pada alat batu di situs New Britain dan New Ireland di timur laut Papua Nugini yang menunjukkan perambah hutan telah memanfaatkan umbi-umbian. Nah, ini juga ada hubungannya ya dengan penemuan di Guaniah tadi. Ada penemuan sisa buah-buahan terbakar dan umbi-umbian yang ditemukan bersama sisa fauna ya. Dan ini contoh mereka mengolah makanan dan sudah mengenal teknologi api ya teman-teman. Nah, terima kasih. Itu sedikit materi mengenai pola subsistensi pada masa Mesolitikum akhir atau masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Sumber referensi yang saya gunakan adalah buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 1 Prasejarah dan website atau artikel pada kompas.com dengan ciri-ciri kehidupan pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf apabila masih ada kekurangan, ada salah dan kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.